Ratifikasi utang G2G G2G dengan Cina dan akibat geopolitiknya. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Babak baru utang Indonesia ke Cina, dari B2B B2B ke G2G G2G. Indonesia selama 5 tahun terakhir telah menjalin utang dengan Cina. Namun, utang tersebut bukan antar negara, melainkan antar perusahaan. Contohnya adalah proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, yang didanai oleh perusahaan Cina dan perusahaan BUMN Indonesia seperti Waskita Karya, PT KAI, dan lainnya. Model ini disebut bisnis to bisnis B2B, B2B, dan membuat negara bisa cuci tangan jika gagal bayar. Namun dalam rezim baru Prabowo, perjanjian ini diratifikasi ulang dan dinaikkan levelnya menjadi government to government G2G, G2G. Artinya, People's Bank of China PBOC, Bank Sentral Cina, kini berhadapan langsung dengan Bank Indonesia. Ini bukan hanya sekadar diplomasi keuangan, tetapi juga transformasi risiko, utang tersebut kini menjadi tanggungan negara. Bukan hanya BUMN yang berutang, melainkan Republik Indonesia. 2. Jaminan tanah dan kedaulatan finansial. Dampak dari perjanjian G2G G2G ini sangat serius. Surat-surat tanah yang selama ini digunakan sebagai agunan di dalam negeri, kini bisa direfinancing oleh lembaga keuangan Cina. Artinya, surat tanah itu dipinjamkan lagi untuk mendapat dana tambahan dengan jaminan negara. Jika suatu saat terjadi gagal bayar, bukan hanya utangnya yang menjadi beban negara, tapi juga kepemilikan atas aset-aset strategis Indonesia. Bayangkan bila tanah-tanah milik rakyat yang dipakai sebagai jaminan pembangunan ternyata kemudian berpindah tangan secara hukum ke entitas asing karena restrukturisasi utang. Situasi ini sangat mirip dengan penjajahan ekonomi. 3. Bukti-bukti pelanggaran hukum internasional. Yang membuat masalah ini lebih dalam lagi adalah keberadaan dokumen-dokumen ratifikasi yang campur aduk. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Mandarin, dilakukan di wilayah Indonesia, namun dengan referensi hukum asing. Bila ini benar, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Apalagi jika dokumen-dokumen tersebut melibatkan aset-aset strategis negara atau milik warga sipil yang tanpa sadar dijadikan kolateral. 4. Flashback 1963, Soekarno, Kennedy, dan tragedi geopolitik. Apa yang terjadi saat ini memiliki kemiripan sejarah dengan peristiwa 1963. Saat itu, Presiden Soekarno berusaha mengamankan tabungan emas yang tersimpan di Bambang Belanda dan Indonesia, milik tokoh-tokoh Tionghoa seperti Oei Tiong Ham. Tabungan-tabungan ini kemudian dijadikan kolateral dalam perjanjian utang dengan Amerika Serikat, ditandatangani bersama John F. Kennedy di Hotel Grand Hilton. Tak lama setelah itu, John F. Kennedy ditembak mati, dan Soekarno diracun di Wisma Yaso. Kedua pemimpin dunia yang mencoba mengatur ulang tatanan finansial dunia berbasis emas, diakhiri hidupnya secara tragis. Dunia kembali dikuasai oleh sistem utang berbasis dolar. 5. Pemimpin Cina dicopot, Indonesia dalam pusaran baru. Usai perjanjian G2G G2G tersebut ditandatangani, Perdana Menteri Cina yang datang ke Indonesia, Li Qiang, dikabarkan Xi Jinping langsung masuk tahanan rumah 8 hari kemudian di Cina. Ini bukan hal biasa, ini sinyal ada konflik internal di tubuh Partai Komunis Cina. Kini muncul dua tokoh penting, Wang Yang dari partai, dan Jenderal Zhang Yuxia dari Militer People's Liberation Army. Salah satunya diprediksi menjadi presiden baru Cina. Bila Zhang Yuxia naik, bisa terjadi pendekatan yang lebih militeristik dan strategis ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 6. Indonesia dalam posisi rentan. Presiden Jokowi, yang sejak awal erat dengan Cina, tiba-tiba dikabarkan sakit setelah kunjungan ke Vatikan. Dalam kunjungan itu, ia bersama Budi Ari menghadiri pemakaman Paus. Pasca kunjungan tersebut, kondisi kesehatannya menurun, dan mencuat rumor penyakit imunitas. Ini memperkuat spekulasi bahwa ada krisis di level pemimpin lama Indonesia, dan transisi kekuasaan harus dikelola dengan bijak. Kondisi ini membuat Presiden Prabowo berada dalam posisi yang sangat menentukan. Di satu sisi, ia harus menyelamatkan Indonesia dari jebakan utang Cina. Di sisi lain, ia tidak bisa langsung memutus semua hubungan karena dampaknya akan besar pada ekonomi dan geopolitik kawasan. 7. Ancaman jangka panjang, hilangnya kedaulatan.
Jika dokumen G2G G2G tersebut betul-betul mengikat secara hukum internasional dan mencantumkan jaminan tanah-tanah Indonesia, maka kita bisa menyaksikan gelombang baru kolonialisme gaya baru, penjajahan dengan surat, bukan senjata. Investor asing bisa mengeksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar. Dan karena ini bukan utang perorangan atau BUMN lagi, tapi negara, maka tanah rakyat bisa disita demi membayar utang. 8. Solusi harus didesain sekarang, bukan nanti. Pemerintahan baru harus segera membentuk satuan tugas investigasi nasional yang terdiri dari militer, Kejaksaan Agung, BPK, dan elemen sipil untuk memeriksa seluruh dokumen utang luar negeri yang diratifikasi di masa transisi. Audit menyeluruh wajib dilakukan sebelum utang-utang tersebut jatuh tempo. Pemerintah juga harus membekukan sementara semua dokumen agunan tanah yang telah digunakan dalam perjanjian G2G G2G sampai Pengadilan Konstitusi dan Internasional menyatakan keabsahannya. 9. Masa depan perbankan dan moneter Indonesia. Dengan posisi utang yang melibatkan Bank Sentral Cina dan Indonesia, maka masa depan moneter Indonesia juga berada dalam tekanan. Bayangkan jika rupiah tiba-tiba didesak untuk mengadopsi yuan digital (ECNY) dalam sistem pembayaran internasional atau ekspor-impor barang. Maka bukan hanya sistem keuangan kita yang berubah, tapi juga kedaulatan dalam menentukan nilai tukar, suku bunga, dan instrumen moneter. 10. Kesimpulan strategis, Indonesia di titik persimpangan. Prabowo harus memainkan strategi berlapis. Jangan sampai menjadi boneka Cina seperti beberapa negara Afrika, yang sudah dijebak, jadi boneka China. Tapi juga tidak boleh menantang terbuka, karena posisi ekonomi kita sedang rapuh. Jalan tengah adalah renegosiasi besar-besaran dengan prinsip transparansi dan nasionalisme ekonomi. Jika tidak dilakukan sekarang, maka krisis tahun 2027 sampai tahun 2030 sudah di depan mata. Saat utang-utang jatuh tempo, dan Cina mengambil langkah legal untuk menyita agunan di Indonesia, barulah kita tersadar bahwa perjanjian G2G G2G itu adalah perang tanpa peluru. 11. Peran Tuhan Yesus Kristus dalam masa kritis bangsa. Di tengah gejolak ini, umat percaya tidak boleh gentar. Tuhan Yesus Kristus telah mengingatkan kita dalam banyak firman-Nya. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 33 ayat 12. Percayalah, Indonesia ada di tangan Tuhan. Tapi bangsa ini juga harus bangun, waspada, dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, agar kita tidak dijajah kembali oleh utang, oleh asing, oleh penguasa gelap zaman ini.